Ya, ini saya mau menyiapkan entres durian buat menyetekan ya, atau okulasi. Saya potong daunnya, tapi motongnya hati-hati karena agar tidak merusak tunasnya nanti yang akan tumbuh. Kita potong semua perlahan-lahan, nanti biar kalau kita udah sampai itu kita tinggal nyambung. Tapi motongnya motong daunnya saja ya, nanti untuk pemotongan untuk penyetekannya di tempatnya biar nggak layu dan juga tidak terkena kotoran, karena entresnya kalau potongannya itu kena kotoran itu disambung itu tidak akan jadi. Pesonya yang saya gunakan, saya menggunakan silet untuk memotong entres karena saya tidak mampu untuk beli peso setek, karena peso setek itu terkenal mahal. Jadi saya menggunakan alat seadanya. Dan juga melihat kondisi isi dompet lah, tahu sendiri. Yang penting manfaatnya sama dan juga hasilnya juga sama. Ini sudah siap. Ini entresnya cukup baik, bagus. Ini sudah bagus, ini tunasnya akan tumbuh. Entres yang bagus itu yaitu menurut saya, kalau menurut saya itu ya seperti ini, yang sudah mau tumbuh tapi belum besar, kurang lebih ya masih seperti gabah padi itu ya, bentuknya masih seperti gabah padi itu sangat cocok. Nah, ini entres yang terlalu muda seperti ini ujungnya nanti kita buang, karena nanti biasanya layu. Walaupun kita lepas itu masih seger, tapi nanti kalau plastiknya kita lepas biasanya layu. Nah, seperti ini terlalu muda. Ini namanya tunas air, ini mengandung air. Ini tidak cocok untuk di setek. Yang cocok itu yang itu tidak cocok, walaupun muda tapi biasanya tidak jadi. Nah, ini yang cocoknya seperti ini, walaupun ujung tetapi tidak terlalu muda. Ini masih seperti beras itu ujungnya, gabah lah itu, bukan beras. Seperti gabah padi itu, biji butiran padi itu yang belum diselit. Nah, ini sudah siap, nanti akan saya setek. Nah, saya pasang di Nah, ini lanjut penyetekan. Alat yang saya gunakan bukan peso dapur biasa, yang biasa kalau musim durian saya gunakan untuk belah durian. Ya, yang gunakan masih seperti tadi, silet, plastik, alat seadanya, tali rafia itu alat seadanya yang ada. Terus plastiknya ini menggunakan plastik yang satu bungkus itu 6.500, yang biasa digunakan untuk bungkus es itu. Dengan alat yang seadanya. Nah, ini entresnya yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini yang mau saya pasang dulu. Kita melakukan pengupasan ini ya, buat tempat untuk yang nanti kita pasang entresnya. Kita menggunakan peso. Kalau dengan peso apa aja itu bisa, karena gunanya untuk menyayat kulit pohon duriannya itu.
Ini tinggal penyiapan entrasnya, pemotongan entras. Ini yang tadi saya siapkan itu. Nah ini saya sudah memiliki yang bagus menurut saya. Kalau menurut kalian belum bagus ya beri masukanlah seperti apa entras yang bagus. Yang penting entras itu memilihnya jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Kalau terlalu muda masih kadar airnya banyak, itu biasanya kalau kita bungkus plastik itu tidak layu, tapi setelah pelepasan kita lepas plastiknya biasanya layu. Nah ini penyayatannya itu sebelah saja, jangan kanan kiri seperti stek sambung, karena ini stek tempel. Waktunya memasang entras. Kita nyiapkan entras, kita pasang slep, kita masuk buat biar masuk, jangan sampai menceng. Kita keluar plastik tadi, plastik buat es batu itu. Kita ingatnya dari bawah, jangan dari atas. Nah seperti ini dari bawah ya, seperti kurang lebihnya ya seperti orang memasang atap rumah lah, biar enggak bocor. Jadi ketika nanti kehujanan itu airnya enggak masuk. Nah, seperti itu. Kalau satu enggak cukup, saya pasang 2, bahkan biasanya sampai 3. Jadi saya sambung seperti itu. Saya sambung. Biar airnya enggak masuk. Nah karena talinya itu enggak bisa ditali dan saya enggak punya isolasi khusus, saya menggunakan alat yang ada yang bermanfaatkan, saya manfaatkan yang bisa saya manfaatkan, dan menggunakan rafia. Kita ikat yang kencang biar enggak lepas, tapi jangan terlalu kencang seperti itu mengenai entrasnya, yang nanti entrasnya biasanya kepeng, ini enggak jadi. Selanjutnya yaitu karena di tempat saya itu curah hujannya terlalu tinggi, dan juga kalau sudah saatnya hujan itu hampir tiap hari hujan, kita bantu dengan menutup atasnya biar air hujan itu enggak masuk. Kurang lebihnya seperti ini. Cukup kita tutup. Nah kalau sifatnya hanya membantu, jadi kita tidak usah diikat. Nah ini seperti itu. Kita tunggu kurang lebih 3 minggu lah sampai 1 bulan. Kalau jadi ya kita lepas pelepasan. Nah itu yang bawah yang tadi saya setek itu di atas, tapi saya tidak bisa nunjukin karena sulit untuk menunjukinya, menyatakannya di atas. Ya nanti saya tunjukin juga yang sudah saya setek 1 bulan yang lalu, dan saya lepas kurang lebih 1 minggu, yang sudah mau tumbuh. Nah ini yang tadi saya katakan mau saya tunjukin itu, yang ini dari penyetekan itu sudah 1 bulan kurang lebih. Berarti dari masa penyambungan awal itu 3 minggu, dan itu yang setekan tadi juga baru tadi saya setek itu di atas. Sistem sambungnya sambung atas, sambung pohon seperti itu, bukan sambung tunas. Nah itu sudah 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun atau 4 tahunan lah. Dan nanti saya perlihatkan ini sudah pelepasan plastik kurang lebih 1 minggu lah. Sudah seperti apa? Apakah sudah mau tumbuh? Apakah jadi? Apakah tidak? Nanti saya tunjukin biar kalian tahu bahwa proses pertanian itu tidak mahal. Soalnya banyak orang yang bilang kalau alat penyetek itu mahal, pesonya mahal, plastiknya mahal, belinya di mana.
itu tidak usah khawatir, di tempat kita banyak alat yang bisa kita manfaatkan kok, nggak harus beli yang mahal-mahal. Nah ini saya tunjukin, ini 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 bawahnya, ini batang utamanya yang dari awal. Nah ini yang saya sambung 1 bulan yang lalu. Ini umurnya 1 bulan, sudah saya lepas plastiknya kurang lebih 1 minggu. Ini sudah mulai mau tumbuh. Ini masih segar sekali. Biasanya kalau seperti ini biasanya pertumbuhannya cepat. Ini bagus, hasilnya bagus, sangat memuaskan. Ini seperti ini kurang lebih hasilnya. Nah itu bawah pohon durian yang sangat tinggi besar. Nah itu sebelah pohon aren. Nah ini kalau yang bawah, kalau setek atas itu yang bawah tidak saya potong karena yang ini, nah yang bawah ini tidak saya potong karena akar biar tetap berbuah.